Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jumpa lagi di channel YouTube saya, Miratul Aziza. Kali ini saya akan berbagi informasi ataupun lebih tepatnya menjawab beberapa pertanyaan dari yang komen di YouTube ataupun mungkin tanya di Instagram tentang pembuatan puding. Topik kali ini adalah Q&A pembuatan puding. Simak sampai selesai ya, dan bantu klik like, subscribe, dan share biar saya makin bersemangat untuk bikin video-video berikutnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama yaitu beberapa banyak yang nanyain tentang bahan-bahan ya. Jadi pakai agar apa sih? Nah, kalau saya menggunakan agarnya agar Swallow Globe. Jadi seperti ini ya contohnya ya. Ini bukan endorse ya, bukan promo. Nah, ini saya pakai yang ini. Kelihatan ya. Yang plain, jadi yang tanpa warna. Kalau misalnya kalian mau pakai merek lain juga boleh ya, nggak masalah. Saya prefernya pakai merek itu. Nah, berikutnya pakai jelinya apa sih? Saya pakai Nutrijel. Nutrijelnya itu tergantung ya. Kalau misalnya butuh yang plain, saya pakai plain. Kalau memang butuh yang ada rasa, saya menggunakan yang ada rasa. Cuma sekarang produk jelly itu banyak juga. Jadi bisa dipilih yang mudah dijangkau ya. Kadang kan di toko-toko tertentu, misalnya yang terdekat rumah adanya merek apa, menyesuaikan saja. Terus berikutnya susunya pakai susu apa gitu kan. Untuk pembuatan puding saya menggunakan susu merek Diamond. Bentar ya, saya ambilkan ya. Nih contohnya, kelihatan nggak? Contohnya seperti ini ya, Diamond. Nah, kalau misalnya ada, saya pakai ini. Cuma kalau misalnya pas stok nggak ada, saya kadang juga menggunakan susu Indomilk. Jadi susunya susu yang UHT ya, bukan susu kental manis. Kalau susu UHT ini dia zat gizinya juga lebih padat. Terus juga dia di pudingnya juga lebih bagus juga. Itu terus tips lagi ya. Kadang kalau misalnya menggunakan susu biar nggak pecah gimana? Nah, itu dengan api kecil serta diaduk terus. Jadi biar si susu ini nggak pecah. Terus ada yang nanya juga nih terkait penggunaan gula pasir. Kalau untuk gula pasir, saya menggunakan gula pasirnya yang putih. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk yang warna-warna cerah itu memang sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang tidak warna putih, berarti warna agak kuningan. Nah, itu akan lebih keruh atau butek ya kalau bahasanya saya. Jadi sebaiknya pakai menggunakan gula pasir yang putih itu. Terus berikutnya untuk pasta yang penting water base ya. Jadi karena bahan dasarnya dari dari air, jadi yang water base nggak masalah, nggak harus yang oil base. Mereknya apa? Banyak sih ya di toko, cuman saya seringnya pakainya yang merek ini nih. Kelihatan nggak? Tofieco ya, Tofieco. Nah, itu juga sekarang banyak pilihan, jadi bisa pakai apapun yang ada di dekat rumah. Itu untuk bahan-bahan kurang lebih saya menggunakannya itu. Terus berikutnya yang kedua yaitu tentang puding berapa lama sih setnya atau benar-benar kokoh gitu ya dari pertama bikin sampai akhir. Nah, itu kurang lebih ya, ini kurang lebih minimal banget itu 6 jam, cuma kalau mau bagus banget sih 8 jam. Nah, itu makanya kita harus memperkirakan kalau misalnya pemesanan untuk besok pagi. Nah, itu kalau saya biasanya bikinnya malam. Dari malam sudah menyiapkan, jadi pagi sudah set, jadi udah kokoh, tinggal menghias aja. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya saya sambil cek ya. Penyimpanan bisa di suhu ruang nggak sih? Nah, untuk penyimpanan kalau misalnya puding udah jadi, sebenarnya
sebaiknya itu di lemari es ya, di chiller. Jadi suhu ruang bisa, cuman memang tidak setahan lama dibandingkan di lemari es. Jadi kalau misalnya di suhu ruang kita pagi, mungkin sore udah maksimal banget sih ya. Jadi kalau pengen lebih tahan lama, disimpan di lemari es itu bisa sampai besok pun masih bagus. Kalau misalnya bertambah lagi hari berikutnya lagi bisa, cuman nanti atasnya itu dia akan lebih keras ya. Jadi ada yang bagian-bagian agak lebih kering itu. Terus berikutnya apalagi ya, ada yang tanya lagi nih, packing pakai mika plastik bisa kuat nggak sih? Bisa banget. Jadi di bawahnya harus dialasin. Sebentar ya, saya ambilkan dulu ya. Oke, contohnya ini alasnya ya, alasnya. Nah, ini saya biasa tempelin dengan alas yang mengkilap ini. Jadi misalnya ini ukuran 22, alasnya saya bisa pakai yang 20, seperti ini ya. Jadi kita kasih double tip sininya, ini pakai 18 ya. Terus berikutnya kita tinggal tempel seperti ini ya. Nah, ini baru nanti di atasnya dipakai. Jadi kalau misalnya biasanya kita naruhnya di sini ya, nah untuk khusus puding saya taruh di bawah di sini. Jadi seperti ini ya. Ini bisa pakai 18 atau 20 ya kalau misalnya mikanya 20. Jadi nanti akan lebih kokoh gitu. Aman ya. Oke, itu. Terus berikutnya apalagi ya? Ada yang tanya lagi nih. Kalau loyang diameter 20 pakai mika diameter berapa? Nah, kalau misalnya itu saya lebihin 2 cm ya. Jadi kalau misalnya loyang puding loyang 20, berarti mikanya yang ukuran 22. Terus berikutnya, nah ini contoh mikanya ya, seperti ini ya. Ini agak tinggi, jadi aman kalau misalnya mau dihias-hias pun aman. Ini beli di mana? Bisa di toko bahan kue. Kalaupun nggak ada, kadang bisa di toko online juga ya. Sekarang banyak pilihan, tinggal dipilih. Itu aja, ukurannya juga banyak. Terus berikutnya, biar ngeluarin puding gampang, gimana caranya dari loyang. Nah, caranya itu ini ya, untuk pudingnya kita tekan-tekan sisi-sisinya, yang penting ada udara, intinya itu sih. Jadi kalau udah ada udara nanti lebih mudah ya. Terus ada yang nanya juga nih, kok ini ya hasilnya agak pahit. Nah, itu kadang juga pengaruh dari pasta. Jadi kalau ada yang penggunaan pasta itu sebaiknya pas sudah di akhir, jadi sudah mendidih, api sudah dimatikan, baru tambahkan pasta. Jadi jangan ikut dipanaskan di atas kompor, di atas api ya. Jadi setelah api dimatiin, tambahkan pasta, langsung diaduk. Itu tipsnya biar nggak pahit. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan, kalau bikin puding tumpeng mangga misalnya udah nggak musim gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak musim, kita ada alternatif ya. Jadi bisa menggunakan pasta bisa, ataupun mungkin nutrisari mangga itu juga bisa. Oke, terus berikutnya, terus untuk yang puding tumpeng misalnya nggak musim mangga, alternatif lain juga, kadang kan ada yang pengen puding tumpeng tapi rasa coklat, atau pengen rasa lain, misalnya rasa strawberry atau blueberry, ataupun ini ya puding lumut itu. Jadi bisa variasi lain juga. Kalau misalnya bikin puding jajanan pasar terus warnanya nempel-nempel gitu kan. Nah, itu kenapa ya? Nah, kalau misalnya pudingnya bikinnya dari semalam, itu sebaiknya di masing-masing
jenis puding jajanan pasarnya dipisah ya di kotak masing-masing atau di tempat masing-masing di box. Jadi misalnya kue talam itu kan bisa warna kuning ya ataupun warna lainnya, nah itu dikotakin terpisah. Terus misalnya puding klepon berarti kleponnya itu dipisah juga, jadi masing-masing tempat. Nah nanti baru dicampur atau ditata itu sesaat pas mau diantar, jadi nggak terlalu lama nempel ya itu, karena memang dia water based ya, jadi memang gampang nyampur. Maksudnya ini ya karena pengaruh pastanya ya, jadi warna puding misalnya pink terus nempel ke puding warna hijau, jadi pinknya jadi agak hijau-hijauan, mungkin seperti itu ya. Itu karena pengaruh pastanya memang karena oil based, water based, jadi emang gampang nyampur. Terus ada yang nanya juga nih, kok saya bikin puding berlapis tapi lapisannya nggak nempel antara lapisan satu dan kedua. Nah itu salah satu tipsnya itu yaitu kita harus menuangkan lapisan berikutnya saat panas-panas banget, jadi itu yang bikin nempel. Terus kalau misalnya pengen lebih nempel lagi, mantep lagi, jadi agak ditusuk-tusuk dikit pakai garpu sebelum kita nuang lapisan berikutnya, baru setelah itu kita tuang adonan berikutnya. Ada yang nanya nih, saya kan sebelumnya pernah share ini ya, resep dan cara membuat puding santan dan puding fla untuk puding, fla susu dan fla santan. Nah itu ada yang nanya apa bedanya sih. Jadi bedanya di penggunaan aja. Jadi misalnya kita membuat puding yang bahan dasarnya santan, nah itu kita menggunakan fla santan. Kalau misalnya kita bikinnya puding susu, nah flanya dari susu. Itu aja sih dari saya tipsnya. Terus pokoknya semangat aja ya untuk berkreasi. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh ya tulis aja komen di bawah ini, nanti sewaktu-waktu saya kumpulin semua pertanyaan, nanti saya bikin video lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bantu klik like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.